Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi haqqi sahibil fadail wa sayyidil afadil. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para masyaikh, para ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz, para dai yang sama kita cintai dan sama kita muliakan. Dan semoga senantiasa para guru-guru kita, ajengan kita, kiai kita, nyai kita, semuanya senantiasa diberikan oleh Allah perlindungan, dijaga dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salam penghormatan ini secara khusus kita sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, harta bendanya, dan seluruh dermawan yang telah ikut membantu untuk kelancaran acara ini. Kita doakan semoga mereka semua mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di sini juga hadir para pimpinan pondok-pondok pesantren, para pimpinan majelis-majelis taklim, para pimpinan ormas-ormas Islam, para tokoh masyarakat, begitu juga para umaroknya. Semoga kesempatan ini bisa menjadi satu kesempatan di mana para ulama dan umarok serta umat Islam bisa bersatu dan bersaudara. Amin ya rabbal alamin. Kemudian secara istimewa salam penghormatan ini saya sampaikan kepada seluruh jamaah, kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi yang telah menyempatkan diri, meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara ini. Semoga kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan semoga semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini tidak pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya dimaafkan, penyakitnya disembuhkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, rezekinya dimurahkan, nafkahnya diberkahi, rumah tangganya diharmoniskan, dan yang belum
kumpul berkeluarga semoga dientengkan jodohnya, mendapatkan jodoh yang solihin dan solehat, mendapatkan keturunan yang baik, yang soleh, dan semoga semua kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, berkumpul bersama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, satu kebahagiaan bagi saya pada kesempatan malam hari ini bisa kembali bersilaturahim dengan umat Islam di Purwakarta, kumpul bersama para kiai, para ajengan, para habaib, para masyaikh. Alhamdulillah, di sini kita lihat di depan kita saudara ada akhina al-fadil al-muhtaram al-mukarram Kiai Haji Muhammad Syahid Joban. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah putra sahibul haul yang pada malam hari ini kita haulkan saudara. Itu putra daripada almarhum ad-da'i ilallah, al-mujahid fi sabilillah. Saudara, siapa beliau? Asy-Syekhul Mukarram Kiai Haji Abdullah Awad Joban, yang semasa hidupnya saudara beliau berikan waktunya, beliau wakafkan dirinya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajar, beliau bangun pondok pesantren, bangun madrasah, bangun masjid. Nggak sampai di situ, beliau termasuk pejuang yang gigih di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan beliau semasa hidupnya termasuk yang paling depan melawan saudara patung-patung berhala yang ada di Purwakarta ini saudara. Takbir, sallu ala nabi. Sampai beliau dipanggil oleh polisi, diperiksa oleh polisi saudara, dikecam oleh banyak orang, tapi ya beliau berjuang saat itu. Saya tahu persis saudara, beliau kawan saya, beliau sahabat saya, dan beliau juga pengurus daripada FPI di Purwakarta ketika itu saudara. Beliau korbankan tenaganya, pikirannya, harta bendanya saudara, karena beliau ingin mengembalikan marwah dan martabat daripada Purwakarta sebagai kota santri, kota kiai, kota pesantren. Betul? Takbir, sallu ala nabi. Nah, maka itu sudah selayaknya lah malam ini kita peringati haulnya saudara, untuk kita mengambil iktibar. Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran. Ayo hei orang-orang yang punya pandangan, yang punya hati nurani, yang punya pikiran, yuk mari kita ambil pelajaran dari ulama-ulama kita yang telah meninggalkan kita. Bagaimana dulu perjuangannya, bagaimana ilmunya, bagaimana akhlaknya. Nah, lewat hal semacam ini, itu yang dikehendaki saudara oleh kita semua, agar kita pulang dari sini kita bisa mengambil iktibar, mengambil manfaat, dan kita bisa mencontoh perjuangannya sehingga kita juga tidak ketinggalan kereta di dalam perjuangan menegakkan Islam. Betul? Begitu saya mau tanya semua, siap terus berjuang, siap bersatu, siap bersaudara. Takbir, sallu ala nabi. Begitu sebelum saya masuk ke inti ceramah, saya ingin ajak terlebih dahulu semua membaca suratul Fatihah yang kita niatkan untuk sahibul haul almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Asy-Syeikh Abdullah bin Awad Joban. Begitu juga untuk guru-guru kita, untuk orang-orang tua kita yang telah meninggalkan kita. Bila arwahi walidina wa walidikum wa azwajina wa azwajikum wa ahli baitina wa ahli baitikum wa masyaikhina wa masyaikhikum wa ala jami' ahli Purwakarta. Allah subhanahu wa ta'ala tughashahum bi rahmati wal maghfirah wa yaj'ala quburahum rawdatan min riyadil jannah wa an yudkhilahum jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi anwaril Fatihah wa asraril Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi suratul Fatihah habibika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum maghfiratan jami'ah warhamhum rahmatan wasi'ah. Allahumma rabbana taqabbal minhum jami'a shalihatihim tajawaz anhum jami'a sayyi'atihim. Allahumma ij'alhum min ahlil khair
wajma'hum ma'a jami'i ahlil khair wab'athhum fi zumrati ahlil khair wa anzil alaihim fi quburihim kulla khair ya sahiba kulli khair wa ya mutafaddilan bi kulli khair wa ya mu'tiyan li kulli khair taqabbal du'aana ya rabbal khair bihaqqi imami ahlil khair wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul insyaallah amin. Nah baik ya kawan, pada malam hari ini tadi kita sudah sama-sama meneriakkan siap bersaudara, siap bersatu. Di sini saya ingin ingatkan diri saya khususnya dan untuk seluruh umat Islam pada umumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Saudara, ini ayat menarik. Innamal mu'minuna ikhwah. Innama adatun min adawatil hasad. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Tapi dengan penggunaan innama yang tadi kita katakan adatun min adawatil hasad, pengertiannya tidak lain dan tidak bukan sesungguhnya orang beriman itu adalah hanya mereka yang mau bersaudara. Artinya jangan ngaku sebagai orang beriman kalau kita nggak mau bersaudara sesama kita, saudara. Jangan ngaku sebagai orang beriman kalau kita sama kita menggontok-gontokan, kita satu sama lainnya saling menjatuhkan, kita satu sama lainnya saudara saling menyerang. Jangan ngaku orang beriman, saudara. Orang beriman wajib mereka bersaudara sesama mereka, saudara. Dan menarik, Allah sebutkan ukuran persaudaraan bukan suku, bukan nasab, saudara, bukan negara, bukan teritorial, bukan darah, tapi ukuran persaudaraan di sini adalah iman. Innamal mu'minuna ikhwatun, saudara. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Dari persaudaraan, saudara, yang Allah deklarasikan di dalam ayat ini bukan berdasarkan hubungan darah, bukan berdasarkan nasab, bukan berdasarkan silsilah, bukan berdasarkan suku, bukan berdasarkan budaya, bukan berdasarkan bangsa atau negara, tapi berdasarkan iman. Iman, saudara. Selama kita beriman sebagai orang mukmin, saudara, maka kita bersaudara. Apapun nasab kita, apapun silsilah kita, apapun suku bangsa kita, apapun negeri kita, karena persaudaraan Islam lintas teritorial, saudara, lintas suku, lintas budaya. Itulah persaudaraan Islam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Terang terang sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Abdi mah ngartos bahasa Sunda, ngartosnya setik usah sahid belum ngajarin sih. Masya Allah. Padahal bahasa Sunda kalau kita ceramah bahasa Sunda enak banget ya. Betul? Betul? Baik, sekarang saya tanya sekali lagi, siap bersatu? Siap bersaudara? Jadi standar ukuran persaudaraan saya tanya, suku atau bukan? Budaya bukan? Nasab bukan? Silsilah bukan? Negara bukan? Bangsa bukan? Jadi standar ukurannya apa? Standar ukurannya apa? Sekali lagi, apa standar ukurannya? Iman. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan al-muslimu akhul muslim. Orang Islam saudaranya orang Islam, saudara. Ini sudah dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan gak sampai di situ, Nabi memberikan perumpamaan persaudaraan Islam dengan perumpamaan yang luar biasa, saudara. Apa beliau katakan dalam satu hadis lainnya? Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, matalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasadil wahid idza istaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Subhanallah, luar biasa, saudara. Nabi sejak 15 tahun yang lalu sudah mengajarkan kepada umatnya, saudara,
bagaimana sih bentuk persaudaraan kita semestinya, saudara? Jangan cuma berteriak bersaudara, 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 tapi pada prakteknya justru kita bermusuhan, saudara. Mari kita lihat apa beliau katakan tadi, matalul mu'minin, kata Nabi alaihi salatu wassalam, perumpamaannya orang-orang yang beriman, saudara. Perumpamaan matalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam pergaulan sesama mereka, cinta kasih sesama mereka, kasih sayang sesama mereka, saudara. Apa kata Nabi? Kamathalil jasadil wahid, bagaikan jasad yang satu, bagaikan tubuh yang satu, bagaikan badan yang satu. Terus Nabi lanjutkan, bagaimana sih badan yang satu itu? Beliau katakan, idastaka minhu udhu, kalau salah satu anggota tubuh mengeluh karena suatu penderitaan, kalau salah satu anggota badan sakit, saudara, maka tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal humma, maka seluruh badan saudara akan ikut merasakan sakitnya bagian badan tadi, saudara. Sampai-sampai bisahari wal humma, sampai-sampai badan yang lain nggak bisa tidur, meriang gara-gara badannya sakit tadi, saudara. Saya mau tanya, Pak, Bu, saya mau tanya, kalau ada bisul di tangan, udah gede itu bisul, sengut luar biasa, biasanya badan meriang nggak? Pala pusing nggak? Badan meriang, pala pusing, bisa tidur nyenyak? Padahal yang sakit apa? Yang sakit tangan, sudah. Yang sakit tangan pala peduli, yang sakit tangan semua badan peduli, saudara. Yang sakit tangan bahkan akal pikiran kita, saudara, ikut peduli. Bagaimana cara mengobati tangan ini? Bawa ke dokter, cari obat, sembuhkan segera. Subhanallah, betapa bersatunya kita punya tubuh. Betul? Betul? Saya mau tanya, badan kita bersatu tidak? Tubuh kita bersatu tidak? Nah, Nabi memberi perumpamaan, mestinya persaudaraan orang beriman begitu, saudara. Kalau ada sebagian umat Islam menderita, yang lain mesti ikut merasakan penderitaannya, saudara. Itu yang namanya persaudaraan Islam. Oh, ada umat Islam yang miskin, yang melarat, saudara, maka orang Islam yang kaya, yang berkemampuan turun, bantu, selamatkan saudaranya dari jurang kemiskinan. Itu persaudaraan Islam, saudara. Betul? Betul? Tapi kalau ada orang Islam miskin, melarat, yang kaya nggak mau tahu, yang punya duit nggak mau tahu, tapi teriaknya, mari bersaudara, mari bersaudara, pala lu bomenyan. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Teriak narji bersaudara, buktikan dengan amal nyata, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Jadi persaudaraan Islam itu, saudara, kalau ada saudara kita yang miskin, yang melarat, bantu dong, selamatin dong, saudara. Jangan orang kaya diam, jangan orang kaya pelit, jangan yang punya kemampuan saudara nggak peduli. Persaudaraan Islam wajib satu muslim peduli dengan muslim lainnya, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Kalau ada saudara muslim kita, maaf, bodoh, nggak ngerti agama, nggak punya ilmu, nggak bisa baca Quran, saudara, itu saudara kita, itu bagian tubuh kita, saudara. Sehingga yang punya ilmu, saudara, wajib turun, ajarkan mereka, selamatkan mereka dari kebodohannya. Itu persaudaraan Islam, saudara. Kira-kira jelas tidak persaudaraan Islam? Indah tidak persaudaraan Islam? Peduli dong, saudara. Jangan saudara muslimnya bodoh dibiarkan dengan kebodohan. Jangan kalau sudah punya ilmu, saudara nggak mau dekat lagi dengan umat yang butuh ilmunya. Jangan. Para kiai, para ulama yang punya ilmu wajib turun, ajarkan umat. Ayo ajarkan mereka bagaimana mereka mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal syariat, saudara. Itulah kewajiban orang yang berilmu sebagai bukti persaudaraan Islam. Betul?